seperti luka yang kembali disayat. Jemarinya bergetar saat menyentuh pinggiran foto itu. Ada getar di dada yang sulit ia jelaskan, antara rindu, penyesalan, dan rasa bersalah yang tak pernah sembuh. Namun di saat yang sama, dari pintu yang sedikit terbuka, Rianti berdiri memandanginya dengan tatapan dingin. Matanya membara, penuh curiga dan amarah yang selama ini ia tahan. Jadi selama ini, kamu masih menyimpan kenangan tentang dia? Suara Rianti pecah dalam nada getir. Aditya terkejut, mencoba menjelaskan, namun setiap kata yang keluar dari mulutnya justru menjadi bara yang menyulut api kemarahan. Aku cuma tidak bisa melupakan masa lalu yang belum selesai, Rianti. Aku hanya... Cukup, potong Rianti tajam. Kalau kamu masih hidup di masa lalu, untuk apa aku di sini, Aditya? Tangisan Rianti meledak. Tapi tangisan itu bukan sekadar cemburu. Ada rasa takut yang lebih dalam, takut kehilangan segalanya. Takut kebenaran masa lalu yang ia sembunyikan akan menghancurkan hidup yang ia bangun dengan penuh kepura-puraan. Keesokan harinya, suasana rumah berubah dingin. Rianti bangun lebih pagi, tapi tidak lagi menyapa siapapun. Tatapannya kosong, nadanya dingin, setiap langkahnya terasa seperti bayangan amarah yang menunggu meledak. Dan pagi itu, amarahnya tertuju pada satu sosok, Mutiara. Gadis polos yang selama ini tinggal di rumah mereka sebagai asisten. Gadis yang selalu tersenyum walau sering disalahkan. Gadis yang tanpa ia sadari menyimpan darah yang sama dengannya. Kamu cuma pembantu di rumah ini, ucap Rianti tajam. Jangan bertingkah seperti anak majikan. Kata-kata itu menampar hati Mutiara. Dadanya sesak. Matanya bergetar menahan air mata yang hampir pecah. Tapi ia memilih diam, menunduk dalam, mencoba menyembunyikan luka yang membakar hatinya. Ia tidak tahu bahwa wanita yang sedang mengusirnya itu adalah ibu kandungnya sendiri. Takdir benar-benar kejam. Sementara itu, Aditya tidak bisa diam. Ia mulai merasakan kejanggalan di balik semua cerita yang pernah Rianti tuturkan bertahun-tahun lalu. Tentang kehilangan bayi, tentang Widuri yang hilang tanpa kabar, tentang kebetulan yang terlalu sempurna. Ia mulai menyelidiki, membuka dokumen lama, menghubungi orang-orang dari masa lalunya, hingga menemukan satu catatan medis yang mengguncang jiwanya. Di sana tertulis nama Rianti, pada tanggal yang sama dengan laporan penculikan bayi yang terjadi 20 tahun lalu. Tangannya gemetar saat membaca catatan itu. Jantungnya berdegup kencang. Semakin dalam ia menyelidiki, semakin jelas satu hal, Mutiara bukan anak Widuri, tapi anaknya bersama Rianti. Hari-hari berikutnya berubah menjadi badai. Rianti semakin paranoid. Ia merasakan Aditya mulai menjauh, sering melamun, sering menatap Mutiara dengan tatapan yang aneh, campuran rasa sayang dan penyesalan. Kecemburuan pun tumbuh jadi racun. Ia merasa posisinya direbut perlahan. Bukan hanya sebagai istri, tapi juga sebagai ibu, sebagai wanita yang merasa kalah dalam cinta dan kejujuran. Dia datang menghancurkan rumah tanggaku. Dan kamu biarkan? Teriakan Rianti menggema di seluruh rumah, menggetarkan dinding dan hati siapapun yang mendengarnya. Namun kali ini, Aditya tidak lagi diam. Ia menatap Rianti dengan mata yang merah menahan emosi dan kelelahan yang menumpuk bertahun-tahun. Yang menghancurkan bukan dia, Rianti, tapi rahasia yang kamu sembunyikan. Kata-kata itu menampar Rianti lebih keras daripada apapun. Tubuhnya melemah. Ia menangis histeris, menutup telinganya seolah tak ingin mendengar kebenaran yang selama ini ia tolak. Hari pengungkapan pun tiba. Di hadapan semua orang, amplop hasil tes DNA itu akhirnya dibuka. Ruangan itu sunyi. Rianti menggenggam kursi dengan tangan bergetar. Mutiara menunduk, air matanya menetes diam-diam. Aditya menatap lembaran kertas itu, dan membaca dengan suara yang serak. Mutiara adalah anak kandung Pak Aditya. Seisi ruangan terdiam. Udara seolah membeku. Rianti menutup mulutnya, menahan jeritan yang hampir pecah. Kenzo, yang berdiri di sudut ruangan, menatap kosong, tak percaya pada kenyataan pahit yang baru saja ia dengar. Selama ini, ia melindungi Mutiara. Ia menyayanginya, bahkan mulai mencintainya. Dan kini, semua perasaan itu hancur seketika. Karena Mutiara adalah adik kandungnya sendiri. Kenzo berlari keluar rumah. Hujan turun deras, seolah langit ikut menangis. Langkahnya berat, tapi hatinya lebih berat. Ia menatap langit, berteriak sekencang mungkin,
berharap hujan bisa menghapus rasa sakit yang merobek dadanya. Kenapa harus dia? Kenapa harus Mutiara? Tangisnya pecah. Ia jatuh berlutut di tengah jalan, membiarkan hujan membasahi seluruh tubuhnya. Cinta yang begitu tulus, berubah jadi kutukan yang menghancurkan hidupnya. Di sisi lain, Rianti duduk sendirian di kamarnya. Cermin di hadapannya memperlihatkan wajah yang sudah tak dikenali, mata sembab, bibir bergetar, dan rambut berantakan. Ia berbicara pada bayangan dirinya sendiri. Aku hanya ingin dicintai, hanya ingin diakui. Suara itu lirih, penuh penyesalan. Ia menyadari semuanya kini hancur, pernikahan, kepercayaan, bahkan anak yang ia lahirkan sendiri membencinya. Kebenaran yang dulu ia sembunyikan kini menelanjangi semua topeng yang ia pakai. Namun badai belum berhenti. Sandra, wanita licik yang sejak awal menaruh dendam pada Mutiara, melihat kesempatan emas. Ia tahu posisi Mutiara kini bukan lagi pembantu, tapi pewaris sah keluarga Aditya. Bersama Kevin, ia mulai menyusun rencana baru, menghancurkan Mutiara lewat cara yang paling kejam, fitnah dan manipulasi. Kalau dia pewaris, maka dia harus jatuh. Dan kali ini, aku sendiri yang akan memastikan itu terjadi. Bisik Sandra dengan senyum dingin. Intrik baru pun dimulai. Kehidupan keluarga Aditya kini berubah jadi medan perang antara dendam, cinta, dan perebutan kuasa. Malam itu, Mutiara duduk di kamar kecilnya, menatap foto lama yang diberikan Aditya. Foto itu memperlihatkan dirinya masih bayi, digendong oleh seorang wanita muda yang kini ia tahu bernama Rianti. Air matanya jatuh pelan ke permukaan foto itu. Kenapa semua orang harus berbohong, padahal aku cuma ingin dicintai? Langit di luar gelap. Petir menyambar. Dan di kejauhan, Rianti berdiri di depan kamar Mutiara, mendengarkan tangisan anak yang selama ini ia tolak. Namun kali ini, langkahnya terhenti. Ia tidak berani masuk. Ia tahu, mungkin sudah terlambat untuk memperbaiki semuanya. Terkadang, darah bukan sekadar warna merah. Tapi sebuah kutukan yang mengalir, membawa rahasia, dosa, dan penyesalan. Dan malam itu, rumah besar itu tenggelam dalam keheningan. Setiap jiwa di dalamnya terjebak dalam penyesalan yang tak berujung. Karena ketika semua topeng terlepas, yang tersisa hanyalah kebenaran, dan kebenaran itu menghancurkan mereka satu persatu. Malam itu, angin berhembus pelan di luar rumah besar keluarga Aditya. Di dalam ruang kerjanya yang temaram, Aditya duduk sendirian, menatap foto lama yang sudah mulai pudar warnanya. Foto itu memperlihatkan dirinya bersama Widuri, wanita yang dulu menjadi istrinya, wanita yang dulu hilang tanpa jejak. Sebuah kenangan yang seharusnya ia kubur dalam-dalam, tapi justru kini terasa seperti luka yang kembali disayat. Jemarinya bergetar saat menyentuh pinggiran foto itu. Ada getar di dada yang sulit ia jelaskan, antara rindu, penyesalan, dan rasa bersalah yang tak pernah sembuh. Namun di saat yang sama, dari pintu yang sedikit terbuka, Rianti berdiri memandanginya dengan tatapan dingin. Matanya membara, penuh curiga dan amarah yang selama ini ia tahan. Jadi selama ini, kamu masih menyimpan kenangan tentang dia? Suara Rianti pecah dalam nada getir. Aditya terkejut, mencoba menjelaskan, namun setiap kata yang keluar dari mulutnya justru menjadi bara yang menyulut api kemarahan. Aku cuma tidak bisa melupakan masa lalu yang belum selesai, Rianti. Aku hanya... Cukup, potong Rianti tajam. Kalau kamu masih hidup di masa lalu, untuk apa aku di sini, Aditya? Tangisan Rianti meledak. Tapi tangisan itu bukan sekadar cemburu. Ada rasa takut yang lebih dalam, takut kehilangan segalanya. Takut kebenaran masa lalu yang ia sembunyikan akan menghancurkan hidup yang ia bangun dengan penuh kepura-puraan. Keesokan harinya, suasana rumah berubah dingin. Rianti bangun lebih pagi, tapi tidak lagi menyapa siapapun. Tatapannya kosong, nadanya dingin, setiap langkahnya terasa seperti bayangan amarah yang menunggu meledak. Dan pagi itu, amarahnya tertuju pada satu sosok, Mutiara. Gadis polos yang selama ini tinggal di rumah mereka sebagai asisten. Gadis yang selalu tersenyum walau sering disalahkan. Gadis yang tanpa ia sadari menyimpan darah yang sama dengannya. Kamu cuma pembantu di rumah ini, ucap Rianti tajam. Jangan bertingkah seperti anak majikan. Kata-kata itu menampar hati Mutiara. Dadanya sesak. Matanya bergetar menahan air mata yang hampir pecah. Tapi ia memilih diam, menunduk dalam,
mencoba menyembunyikan luka yang membakar hatinya. Ia tidak tahu bahwa wanita yang sedang mengusirnya itu adalah ibu kandungnya sendiri. Takdir benar-benar kejam. Sementara itu, Aditya tidak bisa diam. Ia mulai merasakan kejanggalan di balik semua cerita yang pernah Rianti tuturkan bertahun-tahun lalu. Tentang kehilangan bayi, tentang Widuri yang hilang tanpa kabar, tentang kebetulan yang terlalu sempurna. Ia mulai menyelidiki, membuka dokumen lama, menghubungi orang-orang dari masa lalunya, hingga menemukan satu catatan medis yang mengguncang jiwanya. Di sana tertulis nama Rianti, pada tanggal yang sama dengan laporan penculikan bayi yang terjadi 20 tahun lalu. Tangannya gemetar saat membaca catatan itu. Jantungnya berdegup kencang. Semakin dalam ia menyelidiki, semakin jelas satu hal, Mutiara bukan anak Widuri, tapi anaknya bersama Rianti. Hari-hari berikutnya berubah menjadi badai. Rianti semakin paranoid. Ia merasakan Aditya mulai menjauh, sering melamun, sering menatap Mutiara dengan tatapan yang aneh, campuran rasa sayang dan penyesalan. Kecemburuan pun tumbuh jadi racun. Ia merasa posisinya direbut perlahan. Bukan hanya sebagai istri, tapi juga sebagai ibu, sebagai wanita yang merasa kalah dalam cinta dan kejujuran. Dia datang menghancurkan rumah tanggaku. Dan kamu biarkan? Teriakan Rianti menggema di seluruh rumah, menggetarkan dinding dan hati siapapun yang mendengarnya. Namun kali ini, Aditya tidak lagi diam. Ia menatap Rianti dengan mata yang merah menahan emosi dan kelelahan yang menumpuk bertahun-tahun. Yang menghancurkan bukan dia, Rianti, tapi rahasia yang kamu sembunyikan. Kata-kata itu menampar Rianti lebih keras daripada apapun. Tubuhnya melemah. Ia menangis histeris, menutup telinganya seolah tak ingin mendengar kebenaran yang selama ini ia tolak. Hari pengungkapan pun tiba. Di hadapan semua orang, amplop hasil tes DNA itu akhirnya dibuka. Ruangan itu sunyi. Rianti menggenggam kursi dengan tangan bergetar. Mutiara menunduk, air matanya menetes diam-diam. Aditya menatap lembaran kertas itu, dan membaca dengan suara yang serak. Mutiara adalah anak kandung Pak Aditya. Seisi ruangan terdiam. Udara seolah membeku. Rianti menutup mulutnya, menahan jeritan yang hampir pecah. Kenzo, yang berdiri di sudut ruangan, menatap kosong, tak percaya pada kenyataan pahit yang baru saja ia dengar. Selama ini, ia melindungi Mutiara. Ia menyayanginya, bahkan mulai mencintainya. Dan kini, semua perasaan itu hancur seketika. Karena Mutiara adalah adik kandungnya sendiri. Kenzo berlari keluar rumah. Hujan turun deras, seolah langit ikut menangis. Langkahnya berat, tapi hatinya lebih berat. Ia menatap langit, berteriak sekencang mungkin, berharap hujan bisa menghapus rasa sakit yang merobek dadanya. Kenapa harus dia? Kenapa harus Mutiara? Tangisnya pecah. Ia jatuh berlutut di tengah jalan, membiarkan hujan membasahi seluruh tubuhnya. Cinta yang begitu tulus, berubah jadi kutukan yang menghancurkan hidupnya. Di sisi lain, Rianti duduk sendirian di kamarnya. Cermin di hadapannya memperlihatkan wajah yang sudah tak dikenali, mata sembab, bibir bergetar, dan rambut berantakan. Ia berbicara pada bayangan dirinya sendiri. Aku hanya ingin dicintai, hanya ingin diakui. Suara itu lirih, penuh penyesalan. Ia menyadari semuanya kini hancur, pernikahan, kepercayaan, bahkan anak yang ia lahirkan sendiri membencinya. Kebenaran yang dulu ia sembunyikan kini menelanjangi semua topeng yang ia pakai. Namun badai belum berhenti. Sandra, wanita licik yang sejak awal menaruh dendam pada Mutiara, melihat kesempatan emas. Ia tahu posisi Mutiara kini bukan lagi pembantu, tapi pewaris sah keluarga Aditya. Bersama Kevin, ia mulai menyusun rencana baru, menghancurkan Mutiara lewat cara yang paling kejam, fitnah dan manipulasi. Kalau dia pewaris, maka dia harus jatuh. Dan kali ini, aku sendiri yang akan memastikan itu terjadi. Bisik Sandra dengan senyum dingin. Intrik baru pun dimulai. Kehidupan keluarga Aditya kini berubah jadi medan perang antara dendam, cinta, dan perebutan kuasa. Malam itu, Mutiara duduk di kamar kecilnya, menatap foto lama yang diberikan Aditya. Foto itu memperlihatkan dirinya masih bayi, digendong oleh seorang wanita muda yang kini ia tahu bernama Rianti. Air matanya jatuh pelan ke permukaan foto itu. Kenapa semua orang harus berbohong? Padahal aku cuma ingin dicintai. Langit di luar gelap. Petir menyambar.
Dan di kejauhan, Rianti berdiri di depan kamar Mutiara, mendengarkan tangisan anak yang selama ini ia tolak. Namun kali ini, langkahnya terhenti. Ia tidak berani masuk. Ia tahu, mungkin sudah terlambat untuk memperbaiki semuanya. Terkadang, darah bukan sekadar warna merah. Tapi sebuah kutukan yang mengalir, membawa rahasia, dosa, dan penyesalan. Dan malam itu, rumah besar itu tenggelam dalam keheningan. Setiap jiwa di dalamnya terjebak dalam penyesalan yang tak berujung. Karena ketika semua topeng terlepas, yang tersisa hanyalah kebenaran, dan kebenaran itu menghancurkan mereka satu persatu. Malam itu, angin berhembus pelan di luar rumah besar keluarga Aditya. Di dalam ruang kerjanya yang temaram, Aditya duduk sendirian, menatap foto lama yang sudah mulai pudar warnanya. Foto itu memperlihatkan dirinya bersama Widuri, wanita yang dulu menjadi istrinya, wanita yang dulu hilang tanpa jejak. Sebuah kenangan yang seharusnya ia kubur dalam-dalam, tapi justru kini terasa seperti luka yang kembali disayat. Jemarinya bergetar saat menyentuh pinggiran foto itu. Ada getar di dada yang sulit ia jelaskan, antara rindu, penyesalan, dan rasa bersalah yang tak pernah sembuh. Namun di saat yang sama, dari pintu yang sedikit terbuka, Rianti berdiri memandanginya dengan tatapan dingin. Matanya membara, penuh curiga dan amarah yang selama ini ia tahan. Jadi selama ini, kamu masih menyimpan kenangan tentang dia? Suara Rianti pecah dalam nada getir. Aditya terkejut, mencoba menjelaskan, namun setiap kata yang keluar dari mulutnya justru menjadi bara yang menyulut api kemarahan. Aku cuma tidak bisa melupakan masa lalu yang belum selesai, Rianti. Aku hanya... Cukup, potong Rianti tajam. Kalau kamu masih hidup di masa lalu, untuk apa aku di sini, Aditya? Tangisan Rianti meledak. Tapi tangisan itu bukan sekadar cemburu. Ada rasa takut yang lebih dalam, takut kehilangan segalanya. Takut kebenaran masa lalu yang ia sembunyikan akan menghancurkan hidup yang ia bangun dengan penuh kepura-puraan. Keesokan harinya, suasana rumah berubah dingin. Rianti bangun lebih pagi, tapi tidak lagi menyapa siapapun. Tatapannya kosong, nadanya dingin, setiap langkahnya terasa seperti bayangan amarah yang menunggu meledak. Dan pagi itu, amarahnya tertuju pada satu sosok, Mutiara. Gadis polos yang selama ini tinggal di rumah mereka sebagai asisten. Gadis yang selalu tersenyum walau sering disalahkan. Gadis yang tanpa ia sadari menyimpan darah yang sama dengannya. Kamu cuma pembantu di rumah ini, ucap Rianti tajam. Jangan bertingkah seperti anak majikan. Kata-kata itu menampar hati Mutiara. Dadanya sesak. Matanya bergetar menahan air mata yang hampir pecah. Tapi ia memilih diam, menunduk dalam, mencoba menyembunyikan luka yang membakar hatinya. Ia tidak tahu bahwa wanita yang sedang mengusirnya itu adalah ibu kandungnya sendiri. Takdir benar-benar kejam. Sementara itu, Aditya tidak bisa diam. Ia mulai merasakan kejanggalan di balik semua cerita yang pernah Rianti tuturkan bertahun-tahun lalu. Tentang kehilangan bayi, tentang Widuri yang hilang tanpa kabar, tentang kebetulan yang terlalu sempurna. Ia mulai menyelidiki, membuka dokumen lama, menghubungi orang-orang dari masa lalunya, hingga menemukan satu catatan medis yang mengguncang jiwanya. Di sana tertulis nama Rianti, pada tanggal yang sama dengan laporan penculikan bayi yang terjadi 20 tahun lalu. Tangannya gemetar saat membaca catatan itu. Jantungnya berdegup kencang. Semakin dalam ia menyelidiki, semakin jelas satu hal, Mutiara bukan anak Widuri, tapi anaknya bersama Rianti. Hari-hari berikutnya berubah menjadi badai. Rianti semakin paranoid. Ia merasakan Aditya mulai menjauh, sering melamun, sering menatap Mutiara dengan tatapan yang aneh, campuran rasa sayang dan penyesalan. Kecemburuan pun tumbuh jadi racun. Ia merasa posisinya direbut perlahan. Bukan hanya sebagai istri, tapi juga sebagai ibu, sebagai wanita yang merasa kalah dalam cinta dan kejujuran. Dia datang menghancurkan rumah tanggaku. Dan kamu biarkan? Teriakan Rianti menggema di seluruh rumah, menggetarkan dinding dan hati siapapun yang mendengarnya. Namun kali ini, Aditya tidak lagi diam. Ia menatap Rianti dengan mata yang merah menahan emosi dan kelelahan yang menumpuk bertahun-tahun. Yang menghancurkan bukan dia, Rianti, tapi rahasia yang kamu sembunyikan. Kata-kata itu menampar Rianti lebih keras daripada apapun. Tubuhnya melemah. Ia menangis histeris, menutup telinganya seolah tak ingin mendengar kebenaran yang selama ini ia tolak.
hari pengungkapan pun tiba. Di hadapan semua orang, amplop hasil tes DNA itu akhirnya dibuka. Ruangan itu sunyi. Rianti menggenggam kursi dengan tangan bergetar. Mutiara menunduk, air matanya menetes diam-diam. Aditya menatap lembaran kertas itu, dan membaca dengan suara yang serak. Mutiara adalah anak kandung Pak Aditya. Seisi ruangan terdiam. Udara seolah membeku. Rianti menutup mulutnya, menahan jeritan yang hampir pecah. Kenzo, yang berdiri di sudut ruangan, menatap kosong, tak percaya pada kenyataan pahit yang baru saja ia dengar. Selama ini, ia melindungi Mutiara. Ia menyayanginya, bahkan mulai mencintainya. Dan kini, semua perasaan itu hancur seketika. Karena Mutiara adalah adik kandungnya sendiri. Kenzo berlari keluar rumah. Hujan turun deras, seolah langit ikut menangis. Langkahnya berat, tapi hatinya lebih berat. Ia menatap langit, berteriak sekencang mungkin, berharap hujan bisa menghapus rasa sakit yang merobek dadanya. Kenapa harus dia? Kenapa harus Mutiara? Tangisnya pecah. Ia jatuh berlutut di tengah jalan, membiarkan hujan membasahi seluruh tubuhnya. Cinta yang begitu tulus, berubah jadi kutukan yang menghancurkan hidupnya. Di sisi lain, Rianti duduk sendirian di kamarnya. Cermin di hadapannya memperlihatkan wajah yang sudah tak dikenali. Mata sembab, bibir bergetar, dan rambut berantakan. Ia berbicara pada bayangan dirinya sendiri. Aku hanya ingin dicintai, hanya ingin diakui. Suara itu lirih, penuh penyesalan. Ia menyadari semuanya kini hancur. Pernikahan, kepercayaan, bahkan anak yang ia lahirkan sendiri membencinya. Kebenaran yang dulu ia sembunyikan kini menelanjangi semua topeng yang ia pakai. Namun badai belum berhenti. Sandra, wanita licik yang sejak awal menaruh dendam pada Mutiara, melihat kesempatan emas. Ia tahu posisi Mutiara kini bukan lagi pembantu, tapi pewaris sah keluarga Aditya. Bersama Kevin, ia mulai menyusun rencana baru, menghancurkan Mutiara lewat cara yang paling kejam, fitnah dan manipulasi. Kalau dia pewaris, maka dia harus jatuh. Dan kali ini, aku sendiri yang akan memastikan itu terjadi. Bisik Sandra dengan senyum dingin. Intrik baru pun dimulai. Kehidupan keluarga Aditya kini berubah jadi medan perang antara dendam, cinta, dan perebutan kuasa. Malam itu, Mutiara duduk di kamar kecilnya, menatap foto lama yang diberikan Aditya. Foto itu memperlihatkan dirinya masih bayi, digendong oleh seorang wanita muda yang kini ia tahu bernama Rianti. Air matanya jatuh pelan ke permukaan foto itu. Kenapa semua orang harus berbohong? Padahal aku cuma ingin dicintai. Langit di luar gelap. Petir menyambar. Dan di kejauhan, Rianti berdiri di depan kamar Mutiara, mendengarkan tangisan anak yang selama ini ia tolak. Namun kali ini, langkahnya terhenti. Ia tidak berani masuk. Ia tahu, mungkin sudah terlambat untuk memperbaiki semuanya. Terkadang, darah bukan sekadar warna merah. Tapi sebuah kutukan yang mengalir, membawa rahasia, dosa, dan penyesalan. Dan malam itu, rumah besar itu tenggelam dalam keheningan. Setiap jiwa di dalamnya terjebak dalam penyesalan yang tak berujung. Karena ketika semua topeng terlepas, yang tersisa hanyalah kebenaran, dan kebenaran itu menghancurkan mereka satu persatu. Malam itu, angin berhembus pelan di luar rumah besar keluarga Aditya. Di dalam ruang kerjanya yang temaram, Aditya duduk sendirian, menatap foto lama yang sudah mulai pudar warnanya. Foto itu memperlihatkan dirinya bersama Widuri, wanita yang dulu menjadi istrinya, wanita yang dulu hilang tanpa jejak. Sebuah kenangan yang seharusnya ia kubur dalam-dalam, tapi justru kini terasa seperti luka yang kembali disayat. Jemarinya bergetar saat menyentuh pinggiran foto itu. Ada getar di dada yang sulit ia jelaskan, antara rindu, penyesalan, dan rasa bersalah yang tak pernah sembuh. Namun di saat yang sama, dari pintu yang sedikit terbuka, Rianti berdiri memandanginya dengan tatapan dingin. Matanya membara, penuh curiga dan amarah yang selama ini ia tahan. Jadi selama ini, kamu masih menyimpan kenangan tentang dia? Suara Rianti pecah dalam nada getir. Aditya terkejut, mencoba menjelaskan, namun setiap kata yang keluar dari mulutnya justru menjadi bara yang menyulut api kemarahan. Aku cuma tidak bisa melupakan masa lalu yang belum selesai, Rianti. Aku hanya... Cukup, potong Rianti tajam. Kalau kamu masih hidup di masa lalu, untuk apa aku di sini?
Aditya? Tangisan Rianti meledak. Tapi tangisan itu bukan sekadar cemburu. Ada rasa takut yang lebih dalam, takut kehilangan segalanya. Takut kebenaran masa lalu yang ia sembunyikan akan menghancurkan hidup yang ia bangun dengan penuh kepura-puraan. Keesokan harinya, suasana rumah berubah dingin. Rianti bangun lebih pagi, tapi tidak lagi menyapa siapapun. Tatapannya kosong, nadanya dingin, setiap langkahnya terasa seperti bayangan amarah yang menunggu meledak. Dan pagi itu, amarahnya tertuju pada satu sosok, Mutiara. Gadis polos yang selama ini tinggal di rumah mereka sebagai asisten. Gadis yang selalu tersenyum walau sering disalahkan. Gadis yang tanpa ia sadari menyimpan darah yang sama dengannya. Kamu cuma pembantu di rumah ini, ucap Rianti tajam. Jangan bertingkah seperti anak majikan. Kata-kata itu menampar hati Mutiara. Dadanya sesak. Matanya bergetar menahan air mata yang hampir pecah. Tapi ia memilih diam, menunduk dalam, mencoba menyembunyikan luka yang membakar hatinya. Ia tidak tahu bahwa wanita yang sedang mengusirnya itu adalah ibu kandungnya sendiri. Takdir benar-benar kejam. Sementara itu, Aditya tidak bisa diam. Ia mulai merasakan kejanggalan di balik semua cerita yang pernah Rianti tuturkan bertahun-tahun lalu. Tentang kehilangan bayi, tentang Widuri yang hilang tanpa kabar, tentang kebetulan yang terlalu sempurna. Ia mulai menyelidiki, membuka dokumen lama, menghubungi orang-orang dari masa lalunya, hingga menemukan satu catatan medis yang mengguncang jiwanya. Di sana tertulis nama Rianti, pada tanggal yang sama dengan laporan penculikan bayi yang terjadi 20 tahun lalu. Tangannya gemetar saat membaca catatan itu. Jantungnya berdegup kencang. Semakin dalam ia menyelidiki, semakin jelas satu hal, Mutiara bukan anak Widuri, tapi anaknya bersama Rianti. Hari-hari berikutnya berubah menjadi badai. Rianti semakin paranoid. Ia merasakan Aditya mulai menjauh, sering melamun, sering menatap Mutiara dengan tatapan yang aneh, campuran rasa sayang dan penyesalan. Kecemburuan pun tumbuh jadi racun. Ia merasa posisinya direbut perlahan. Bukan hanya sebagai istri, tapi juga sebagai ibu, sebagai wanita yang merasa kalah dalam cinta dan kejujuran. Dia datang menghancurkan rumah tanggaku. Dan kamu biarkan? Teriakan Rianti menggema di seluruh rumah, menggetarkan dinding dan hati siapapun yang mendengarnya. Namun kali ini, Aditya tidak lagi diam. Ia menatap Rianti dengan mata yang merah menahan emosi dan kelelahan yang menumpuk bertahun-tahun. Yang menghancurkan bukan dia, Rianti, tapi rahasia yang kamu sembunyikan. Kata-kata itu menampar Rianti lebih keras daripada apapun. Tubuhnya melemah. Ia menangis histeris, menutup telinganya seolah tak ingin mendengar kebenaran yang selama ini ia tolak. Hari pengungkapan pun tiba. Di hadapan semua orang, amplop hasil tes DNA itu akhirnya dibuka. Ruangan itu sunyi. Rianti menggenggam kursi dengan tangan bergetar. Mutiara menunduk, air matanya menetes diam-diam. Aditya menatap lembaran kertas itu, dan membaca dengan suara yang serak. Mutiara adalah anak kandung Pak Aditya. Seisi ruangan terdiam. Udara seolah membeku. Rianti menutup mulutnya, menahan jeritan yang hampir pecah. Kenzo, yang berdiri di sudut ruangan, menatap kosong, tak percaya pada kenyataan pahit yang baru saja ia dengar. Selama ini, ia melindungi Mutiara. Ia menyayanginya, bahkan mulai mencintainya. Dan kini, semua perasaan itu hancur seketika. Karena Mutiara adalah adik kandungnya sendiri. Kenzo berlari keluar rumah. Hujan turun deras, seolah langit ikut menangis. Langkahnya berat, tapi hatinya lebih berat. Ia menatap langit, berteriak sekencang mungkin, berharap hujan bisa menghapus rasa sakit yang merobek dadanya. Kenapa harus dia? Kenapa harus Mutiara? Tangisnya pecah. Ia jatuh berlutut di tengah jalan, membiarkan hujan membasahi seluruh tubuhnya. Cinta yang begitu tulus, berubah jadi kutukan yang menghancurkan hidupnya. Di sisi lain, Rianti duduk sendirian di kamarnya. Cermin di hadapannya memperlihatkan wajah yang sudah tak dikenali, mata sembab, bibir bergetar, dan rambut berantakan. Ia berbicara pada bayangan dirinya sendiri. Aku hanya ingin dicintai, hanya ingin diakui. Suara itu lirih, penuh penyesalan. Ia menyadari semuanya kini hancur, pernikahan, kepercayaan, bahkan anak yang ia lahirkan sendiri membencinya. Kebenaran yang dulu ia sembunyikan kini menelanjangi semua topeng yang ia pakai.
Namun badai belum berhenti. Sandra, wanita licik yang sejak awal menaruh dendam pada Mutiara, melihat kesempatan emas. Ia tahu posisi Mutiara kini bukan lagi pembantu, tapi pewaris sah keluarga Aditya. Bersama Kevin, ia mulai menyusun rencana baru, menghancurkan Mutiara lewat cara yang paling kejam, fitnah dan manipulasi. Kalau dia pewaris, maka dia harus jatuh. Dan kali ini, aku sendiri yang akan memastikan itu terjadi. Bisik Sandra dengan senyum dingin. Intrik baru pun dimulai. Kehidupan keluarga Aditya kini berubah jadi medan perang antara dendam, cinta, dan perebutan kuasa. Malam itu, Mutiara duduk di kamar kecilnya, menatap foto lama yang diberikan Aditya. Foto itu memperlihatkan dirinya masih bayi, digendong oleh seorang wanita muda yang kini ia tahu bernama Rianti. Air matanya jatuh pelan ke permukaan foto itu. Kenapa semua orang harus berbohong, padahal aku cuma ingin dicintai? Langit di luar gelap. Petir menyambar. Dan di kejauhan, Rianti berdiri di depan kamar Mutiara, mendengarkan tangisan anak yang selama ini ia tolak. Namun kali ini, langkahnya terhenti. Ia tidak berani masuk. Ia tahu, mungkin sudah terlambat untuk memperbaiki semuanya. Terkadang, darah bukan sekadar warna merah. Tapi sebuah kutukan yang mengalir, membawa rahasia, dosa, dan penyesalan. Dan malam itu, rumah besar itu tenggelam dalam keheningan. Setiap jiwa di dalamnya terjebak dalam penyesalan yang tak berujung. Karena ketika semua topeng terlepas, yang tersisa hanyalah kebenaran, dan kebenaran itu menghancurkan mereka satu persatu. Malam itu, angin berhembus pelan di luar rumah besar keluarga Aditya. Di dalam ruang kerjanya yang temaram, Aditya duduk sendirian, menatap foto lama yang sudah mulai pudar warnanya. Foto itu memperlihatkan dirinya bersama Widuri, wanita yang dulu menjadi istrinya, wanita yang dulu hilang tanpa jejak. Sebuah kenangan yang seharusnya ia kubur dalam-dalam, tapi justru kini terasa seperti luka yang kembali disayat. Jemarinya bergetar saat menyentuh pinggiran foto itu. Ada getar di dada yang sulit ia jelaskan, antara rindu, penyesalan, dan rasa bersalah yang tak pernah sembuh. Namun di saat yang sama, dari pintu yang sedikit terbuka, Rianti berdiri memandanginya dengan tatapan dingin. Matanya membara, penuh curiga dan amarah yang selama ini ia tahan. Jadi selama ini, kamu masih menyimpan kenangan tentang dia? Suara Rianti pecah dalam nada getir. Aditya terkejut, mencoba menjelaskan, namun setiap kata yang keluar dari mulutnya justru menjadi bara yang menyulut api kemarahan. Aku cuma tidak bisa melupakan masa lalu yang belum selesai, Rianti. Aku hanya... Cukup, potong Rianti tajam. Kalau kamu masih hidup di masa lalu, untuk apa aku di sini, Aditya? Tangisan Rianti meledak. Tapi tangisan itu bukan sekadar cemburu. Ada rasa takut yang lebih dalam, takut kehilangan segalanya. Takut kebenaran masa lalu yang ia sembunyikan akan menghancurkan hidup yang ia bangun dengan penuh kepura-puraan. Keesokan harinya, suasana rumah berubah dingin. Rianti bangun lebih pagi, tapi tidak lagi menyapa siapapun. Tatapannya kosong, nadanya dingin, setiap langkahnya terasa seperti bayangan amarah yang menunggu meledak. Dan pagi itu, amarahnya tertuju pada satu sosok, Mutiara. Gadis polos yang selama ini tinggal di rumah mereka sebagai asisten. Gadis yang selalu tersenyum walau sering disalahkan. Gadis yang tanpa ia sadari menyimpan darah yang sama dengannya. Kamu cuma pembantu di rumah ini, ucap Rianti tajam. Jangan bertingkah seperti anak majikan. Kata-kata itu menampar hati Mutiara. Dadanya sesak. Matanya bergetar menahan air mata yang hampir pecah. Tapi ia memilih diam, menunduk dalam, mencoba menyembunyikan luka yang membakar hatinya. Ia tidak tahu bahwa wanita yang sedang mengusirnya itu adalah ibu kandungnya sendiri. Takdir benar-benar kejam. Sementara itu, Aditya tidak bisa diam. Ia mulai merasakan kejanggalan di balik semua cerita yang pernah Rianti tuturkan bertahun-tahun lalu. Tentang kehilangan bayi, tentang Widuri yang hilang tanpa kabar, tentang kebetulan yang terlalu sempurna. Ia mulai menyelidiki, membuka dokumen lama, menghubungi orang-orang dari masa lalunya, hingga menemukan satu catatan medis yang mengguncang jiwanya. Di sana tertulis nama Rianti, pada tanggal yang sama dengan laporan penculikan bayi yang terjadi 20 tahun lalu. Tangannya gemetar saat membaca catatan itu. Jantungnya berdegup kencang. Semakin dalam ia menyelidiki, semakin jelas satu hal, Mutiara bukan anak Widuri, tapi anaknya bersama Rianti.
Hari-hari berikutnya berubah menjadi badai. Rianti semakin paranoid. Ia merasakan Aditya mulai menjauh, sering melamun, sering menatap Mutiara dengan tatapan yang aneh, campuran rasa sayang dan penyesalan. Kecemburuan pun tumbuh jadi racun. Ia merasa posisinya direbut perlahan. Bukan hanya sebagai istri, tapi juga sebagai ibu, sebagai wanita yang merasa kalah dalam cinta dan kejujuran. Dia datang menghancurkan rumah tanggaku. Dan kamu biarkan? Teriakan Rianti menggema di seluruh rumah, menggetarkan dinding dan hati siapapun yang mendengarnya. Namun kali ini, Aditya tidak lagi diam. Ia menatap Rianti dengan mata yang merah menahan emosi dan kelelahan yang menumpuk bertahun-tahun. Yang menghancurkan bukan dia, Rianti, tapi rahasia yang kamu sembunyikan. Kata-kata itu menampar Rianti lebih keras daripada apapun. Tubuhnya melemah. Ia menangis histeris, menutup telinganya seolah tak ingin mendengar kebenaran yang selama ini ia tolak. Hari pengungkapan pun tiba. Di hadapan semua orang, amplop hasil tes DNA itu akhirnya dibuka. Ruangan itu sunyi. Rianti menggenggam kursi dengan tangan bergetar. Mutiara menunduk, air matanya menetes diam-diam. Aditya menatap lembaran kertas itu, dan membaca dengan suara yang serak. Mutiara adalah anak kandung Pak Aditya. Seisi ruangan terdiam. Udara seolah membeku. Rianti menutup mulutnya, menahan jeritan yang hampir pecah. Kenzo, yang berdiri di sudut ruangan, menatap kosong, tak percaya pada kenyataan pahit yang baru saja ia dengar. Selama ini, ia melindungi Mutiara. Ia menyayanginya, bahkan mulai mencintainya. Dan kini, semua perasaan itu hancur seketika. Karena Mutiara adalah adik kandungnya sendiri. Kenzo berlari keluar rumah. Hujan turun deras, seolah langit ikut menangis. Langkahnya berat, tapi hatinya lebih berat. Ia menatap langit, berteriak sekencang mungkin, berharap hujan bisa menghapus rasa sakit yang merobek dadanya. Kenapa harus dia? Kenapa harus Mutiara? Tangisnya pecah. Ia jatuh berlutut di tengah jalan, membiarkan hujan membasahi seluruh tubuhnya. Cinta yang begitu tulus, berubah jadi kutukan yang menghancurkan hidupnya. Di sisi lain, Rianti duduk sendirian di kamarnya. Cermin di hadapannya memperlihatkan wajah yang sudah tak dikenali, mata sembab, bibir bergetar, dan rambut berantakan. Ia berbicara pada bayangan dirinya sendiri. Aku hanya ingin dicintai, hanya ingin diakui. Suara itu lirih, penuh penyesalan. Ia menyadari semuanya kini hancur, pernikahan, kepercayaan, bahkan anak yang ia lahirkan sendiri membencinya. Kebenaran yang dulu ia sembunyikan kini menelanjangi semua topeng yang ia pakai. Namun badai belum berhenti. Sandra, wanita licik yang sejak awal menaruh dendam pada Mutiara, melihat kesempatan emas. Ia tahu posisi Mutiara kini bukan lagi pembantu, tapi pewaris sah keluarga Aditya. Bersama Kevin, ia mulai menyusun rencana baru, menghancurkan Mutiara lewat cara yang paling kejam, fitnah dan manipulasi. Kalau dia pewaris, maka dia harus jatuh. Dan kali ini, aku sendiri yang akan memastikan itu terjadi. Bisik Sandra dengan senyum dingin. Intrik baru pun dimulai. Kehidupan keluarga Aditya kini berubah jadi medan perang antara dendam, cinta, dan perebutan kuasa. Malam itu, Mutiara duduk di kamar kecilnya, menatap foto lama yang diberikan Aditya. Foto itu memperlihatkan dirinya masih bayi, digendong oleh seorang wanita muda yang kini ia tahu bernama Rianti. Air matanya jatuh pelan ke permukaan foto itu. Kenapa semua orang harus berbohong? Padahal aku cuma ingin dicintai. Langit di luar gelap. Petir menyambar. Dan di kejauhan, Rianti berdiri di depan kamar Mutiara, mendengarkan tangisan anak yang selama ini ia tolak. Namun kali ini, langkahnya terhenti. Ia tidak berani masuk. Ia tahu, mungkin sudah terlambat untuk memperbaiki semuanya. Terkadang, darah bukan sekadar warna merah. Tapi sebuah kutukan yang mengalir, membawa rahasia, dosa, dan penyesalan. Dan malam itu, rumah besar itu tenggelam dalam keheningan. Setiap jiwa di dalamnya terjebak dalam penyesalan yang tak berujung. Karena ketika semua topeng terlepas, yang tersisa hanyalah kebenaran, dan kebenaran itu menghancurkan mereka satu persatu. Malam itu, angin berhembus pelan di luar rumah besar keluarga Aditya. Di dalam ruang kerjanya yang temaram, Aditya duduk sendirian, menatap foto lama yang sudah mulai pudar warnanya.
Foto itu memperlihatkan dirinya bersama Widuri, wanita yang dulu menjadi istrinya, wanita yang dulu hilang tanpa jejak. Sebuah kenangan yang seharusnya ia kubur dalam-dalam, tapi justru kini terasa seperti luka yang kembali disayat. Jemarinya bergetar saat menyentuh pinggiran foto itu. Ada getar di dada yang sulit ia jelaskan, antara rindu, penyesalan, dan rasa bersalah yang tak pernah sembuh. Namun di saat yang sama, dari pintu yang sedikit terbuka, Rianti berdiri memandanginya dengan tatapan dingin. Matanya membara, penuh curiga dan amarah yang selama ini ia tahan. Jadi selama ini, kamu masih menyimpan kenangan tentang dia? Suara Rianti pecah dalam nada getir. Aditya terkejut, mencoba menjelaskan, namun setiap kata yang keluar dari mulutnya justru menjadi bara yang menyulut api kemarahan. Aku tidak bisa melupakan masa lalu yang belum selesai, Rianti. Aku hanya... Cukup, potong Rianti tajam. Kalau kamu masih hidup di masa lalu, untuk apa aku di sini, Aditya? Tangisan Rianti meledak. Tapi tangisan itu bukan sekadar cemburu. Ada rasa takut yang lebih dalam, takut kehilangan segalanya. Takut kebenaran masa lalu yang ia sembunyikan akan menghancurkan hidup yang ia bangun dengan penuh kepura-puraan. Keesokan harinya, suasana rumah berubah dingin. Rianti bangun lebih pagi, tapi tidak lagi menyapa siapapun. Tatapannya kosong, nadanya dingin, setiap langkahnya terasa seperti bayangan amarah yang menunggu meledak. Dan pagi itu, amarahnya tertuju pada satu sosok, Mutiara. Gadis polos yang selama ini tinggal di rumah mereka sebagai asisten. Gadis yang selalu tersenyum walau sering disalahkan. Gadis yang tanpa ia sadari menyimpan darah yang sama dengannya. Kamu cuma pembantu di rumah ini, ucap Rianti tajam. Jangan bertingkah seperti anak majikan. Kata-kata itu menampar hati Mutiara. Dadanya sesak. Matanya bergetar menahan air mata yang hampir pecah. Tapi ia memilih diam, menunduk dalam, mencoba menyembunyikan luka yang membakar hatinya. Ia tidak tahu bahwa wanita yang sedang mengusirnya itu adalah ibu kandungnya sendiri. Takdir benar-benar kejam. Sementara itu, Aditya tidak bisa diam. Ia mulai merasakan kejanggalan di balik semua cerita yang pernah Rianti tuturkan bertahun-tahun lalu. Tentang kehilangan bayi, tentang Widuri yang hilang tanpa kabar, tentang kebetulan yang terlalu sempurna. Ia mulai menyelidiki, membuka dokumen lama, menghubungi orang-orang dari masa lalunya, hingga menemukan satu catatan medis yang mengguncang jiwanya. Di sana tertulis nama Rianti, pada tanggal yang sama dengan laporan penculikan bayi yang terjadi 20 tahun lalu. Tangannya gemetar saat membaca catatan itu. Jantungnya berdegup kencang. Semakin dalam ia menyelidiki, semakin jelas satu hal, Mutiara bukan anak Widuri, tapi anaknya bersama Rianti. Hari-hari berikutnya berubah menjadi badai. Rianti semakin paranoid. Ia merasakan Aditya mulai menjauh, sering melamun, sering menatap Mutiara dengan tatapan yang aneh, campuran rasa sayang dan penyesalan. Kecemburuan pun tumbuh jadi racun. Ia merasa posisinya direbut perlahan. Bukan hanya sebagai istri, tapi juga sebagai ibu, sebagai wanita yang merasa kalah dalam cinta dan kejujuran. Dia datang menghancurkan rumah tanggaku. Dan kamu biarkan? Teriakan Rianti menggema di seluruh rumah, menggetarkan dinding dan hati siapapun yang mendengarnya. Namun kali ini, Aditya tidak lagi diam. Ia menatap Rianti dengan mata yang merah menahan emosi dan kelelahan yang menumpuk bertahun-tahun. Yang menghancurkan bukan dia, Rianti, tapi rahasia yang kamu sembunyikan. Kata-kata itu menampar Rianti lebih keras daripada apapun. Tubuhnya melemah. Ia menangis histeris, menutup telinganya seolah tak ingin mendengar kebenaran yang selama ini ia tolak. Hari pengungkapan pun tiba. Di hadapan semua orang, amplop hasil tes DNA itu akhirnya dibuka. Ruangan itu sunyi. Rianti menggenggam kursi dengan tangan bergetar. Mutiara menunduk, air matanya menetes diam-diam. Aditya menatap lembaran kertas itu, dan membaca dengan suara yang serak. Mutiara adalah anak kandung Pak Aditya. Seisi ruangan terdiam. Udara seolah membeku. Rianti menutup mulutnya, menahan jeritan yang hampir pecah. Kenzo, yang berdiri di sudut ruangan, menatap kosong, tak percaya pada kenyataan pahit yang baru saja ia dengar. Selama ini, ia melindungi Mutiara. Ia menyayanginya, bahkan mulai mencintainya. Dan kini, semua perasaan itu hancur seketika. Karena Mutiara adalah adik kandungnya sendiri.
Kenzo berlari keluar rumah. Hujan turun deras, seolah langit ikut menangis. Langkahnya berat, tapi hatinya lebih berat. Ia menatap langit, berteriak sekencang mungkin, berharap hujan bisa menghapus rasa sakit yang merobek dadanya. Kenapa harus dia? Kenapa harus Mutiara? Tangisnya pecah. Ia jatuh berlutut di tengah jalan, membiarkan hujan membasahi seluruh tubuhnya. Cinta yang begitu tulus, berubah jadi kutukan yang menghancurkan hidupnya. Di sisi lain, Rianti duduk sendirian di kamarnya. Cermin di hadapannya memperlihatkan wajah yang sudah tak dikenali, mata sembab, bibir bergetar, dan rambut berantakan. Ia berbicara pada bayangan dirinya sendiri. Aku hanya ingin dicintai, hanya ingin diakui. Suara itu lirih, penuh penyesalan. Ia menyadari semuanya kini hancur, pernikahan, kepercayaan, bahkan anak yang ia lahirkan sendiri membencinya. Kebenaran yang dulu ia sembunyikan kini menelanjangi semua topeng yang ia pakai. Namun badai belum berhenti. Sandra, wanita licik yang sejak awal menaruh dendam pada Mutiara, melihat kesempatan emas. Ia tahu posisi Mutiara kini bukan lagi pembantu, tapi pewaris sah keluarga Aditya. Bersama Kevin, ia mulai menyusun rencana baru, menghancurkan Mutiara lewat cara yang paling kejam, fitnah dan manipulasi. Kalau dia pewaris, maka dia harus jatuh. Dan kali ini, aku sendiri yang akan memastikan itu terjadi. Bisik Sandra dengan senyum dingin. Intrik baru pun dimulai. Kehidupan keluarga Aditya kini berubah jadi medan perang antara dendam, cinta, dan perebutan kuasa. Malam itu, Mutiara duduk di kamar kecilnya, menatap foto lama yang diberikan Aditya. Foto itu memperlihatkan dirinya masih bayi, digendong oleh seorang wanita muda yang kini ia tahu bernama Rianti. Air matanya jatuh pelan ke permukaan foto itu. Kenapa semua orang harus berbohong, padahal aku cuma ingin dicintai? Langit di luar gelap. Petir menyambar. Dan di kejauhan, Rianti berdiri di depan kamar Mutiara, mendengarkan tangisan anak yang selama ini ia tolak. Namun kali ini, langkahnya terhenti. Ia tidak berani masuk. Ia tahu, mungkin sudah terlambat untuk memperbaiki semuanya. Terkadang, darah bukan sekadar warna merah. Tapi sebuah kutukan yang mengalir, membawa rahasia, dosa, dan penyesalan. Dan malam itu, rumah besar itu tenggelam dalam keheningan. Setiap jiwa di dalamnya terjebak dalam penyesalan yang tak berujung. Karena ketika semua topeng terlepas, yang tersisa hanyalah kebenaran, dan kebenaran itu menghancurkan mereka satu persatu. Malam itu, angin berhembus pelan di luar rumah besar keluarga Aditya. Di dalam ruang kerjanya yang temaram, Aditya duduk sendirian, menatap foto lama yang sudah mulai pudar warnanya. Foto itu memperlihatkan dirinya bersama Widuri, wanita yang dulu menjadi istrinya, wanita yang dulu hilang tanpa jejak. Sebuah kenangan yang seharusnya ia kubur dalam-dalam, tapi justru kini terasa seperti luka yang kembali disayat. Jemarinya bergetar saat menyentuh pinggiran foto itu. Ada getar di dada yang sulit ia jelaskan, antara rindu, penyesalan, dan rasa bersalah yang tak pernah sembuh. Namun di saat yang sama, dari pintu yang sedikit terbuka, Rianti berdiri memandanginya dengan tatapan dingin. Matanya membara, penuh curiga dan amarah yang selama ini ia tahan. Jadi selama ini, kamu masih menyimpan kenangan tentang dia? Suara Rianti pecah dalam nada getir. Aditya terkejut, mencoba menjelaskan, namun setiap kata yang keluar dari mulutnya justru menjadi bara yang menyulut api kemarahan. Aku cuma tidak bisa melupakan masa lalu yang belum selesai, Rianti. Aku hanya... Cukup, potong Rianti tajam. Kalau kamu masih hidup di masa lalu, untuk apa aku di sini, Aditya? Tangisan Rianti meledak. Tapi tangisan itu bukan sekadar cemburu. Ada rasa takut yang lebih dalam, takut kehilangan segalanya. Takut kebenaran masa lalu yang ia sembunyikan akan menghancurkan hidup yang ia bangun dengan penuh kepura-puraan. Keesokan harinya, suasana rumah berubah dingin. Rianti bangun lebih pagi, tapi tidak lagi menyapa siapapun. Tatapannya kosong, nadanya dingin, setiap langkahnya terasa seperti bayangan amarah yang menunggu meledak. Dan pagi itu, amarahnya tertuju pada satu sosok, Mutiara. Gadis polos yang selama ini tinggal di rumah mereka sebagai asisten. Gadis yang selalu tersenyum walau sering disalahkan. Gadis yang tanpa ia sadari menyimpan darah yang sama dengannya. Kamu cuma pembantu di rumah ini, ucap Rianti tajam.
Jangan bertingkah seperti anak majikan. Kata-kata itu menampar hati Mutiara. Dadanya sesak. Matanya bergetar menahan air mata yang hampir pecah. Tapi ia memilih diam, menunduk dalam, mencoba menyembunyikan luka yang membakar hatinya. Ia tidak tahu bahwa wanita yang sedang mengusirnya itu adalah ibu kandungnya sendiri. Takdir benar-benar kejam. Sementara itu, Aditya tidak bisa diam. Ia mulai merasakan kejanggalan di balik semua cerita yang pernah Rianti tuturkan bertahun-tahun lalu. Tentang kehilangan bayi, tentang Widuri yang hilang tanpa kabar, tentang kebetulan yang terlalu sempurna. Ia mulai menyelidiki, membuka dokumen lama, menghubungi orang-orang dari masa lalunya, hingga menemukan satu catatan medis yang mengguncang jiwanya. Di sana tertulis nama Rianti, pada tanggal yang sama dengan laporan penculikan bayi yang terjadi 20 tahun lalu. Tangannya gemetar saat membaca catatan itu. Jantungnya berdegup kencang. Semakin dalam ia menyelidiki, semakin jelas satu hal, Mutiara bukan anak Widuri, tapi anaknya bersama Rianti. Hari-hari berikutnya berubah menjadi badai. Rianti semakin paranoid. Ia merasakan Aditya mulai menjauh, sering melamun, sering menatap Mutiara dengan tatapan yang aneh, campuran rasa sayang dan penyesalan. Kecemburuan pun tumbuh jadi racun. Ia merasa posisinya direbut perlahan. Bukan hanya sebagai istri, tapi juga sebagai ibu, sebagai wanita yang merasa kalah dalam cinta dan kejujuran. Dia datang menghancurkan rumah tanggaku. Dan kamu biarkan? Teriakan Rianti menggema di seluruh rumah, menggetarkan dinding dan hati siapapun yang mendengarnya. Namun kali ini, Aditya tidak lagi diam. Ia menatap Rianti dengan mata yang merah menahan emosi dan kelelahan yang menumpuk bertahun-tahun. Yang menghancurkan bukan dia, Rianti, tapi rahasia yang kamu sembunyikan. Kata-kata itu menampar Rianti lebih keras daripada apapun. Tubuhnya melemah. Ia menangis histeris, menutup telinganya seolah tak ingin mendengar kebenaran yang selama ini ia tolak. Hari pengungkapan pun tiba. Di hadapan semua orang, amplop hasil tes DNA itu akhirnya dibuka. Ruangan itu sunyi. Rianti menggenggam kursi dengan tangan bergetar. Mutiara menunduk, air matanya menetes diam-diam. Aditya menatap lembaran kertas itu, dan membaca dengan suara yang serak. Mutiara adalah anak kandung Pak Aditya. Seisi ruangan terdiam. Udara seolah membeku. Rianti menutup mulutnya, menahan jeritan yang hampir pecah. Kenzo, yang berdiri di sudut ruangan, menatap kosong, tak percaya pada kenyataan pahit yang baru saja ia dengar. Selama ini, ia melindungi Mutiara. Ia menyayanginya, bahkan mulai mencintainya. Dan kini, semua perasaan itu hancur seketika. Karena Mutiara adalah adik kandungnya sendiri. Kenzo berlari keluar rumah. Hujan turun deras, seolah langit ikut menangis. Langkahnya berat, tapi hatinya lebih berat. Ia menatap langit, berteriak sekencang mungkin, berharap hujan bisa menghapus rasa sakit yang merobek dadanya. Kenapa harus dia? Kenapa harus Mutiara? Tangisnya pecah. Ia jatuh berlutut di tengah jalan, membiarkan hujan membasahi seluruh tubuhnya. Cinta yang begitu tulus, berubah jadi kutukan yang menghancurkan hidupnya. Di sisi lain, Rianti duduk sendirian di kamarnya. Cermin di hadapannya memperlihatkan wajah yang sudah tak dikenali, mata sembab, bibir bergetar, dan rambut berantakan. Ia berbicara pada bayangan dirinya sendiri. Aku hanya ingin dicintai, hanya ingin diakui. Suara itu lirih, penuh penyesalan. Ia menyadari semuanya kini hancur, pernikahan, kepercayaan, bahkan anak yang ia lahirkan sendiri membencinya. Kebenaran yang dulu ia sembunyikan kini menelanjangi semua topeng yang ia pakai. Namun badai belum berhenti. Sandra, wanita licik yang sejak awal menaruh dendam pada Mutiara, melihat kesempatan emas. Ia tahu posisi Mutiara kini bukan lagi pembantu, tapi pewaris sah keluarga Aditya. Bersama Kevin, ia mulai menyusun rencana baru, menghancurkan Mutiara lewat cara yang paling kejam, fitnah dan manipulasi. Kalau dia pewaris, maka dia harus jatuh. Dan kali ini, aku sendiri yang akan memastikan itu terjadi. Bisik Sandra dengan senyum dingin. Intrik baru pun dimulai. Kehidupan keluarga Aditya kini berubah jadi medan perang antara dendam, cinta, dan perebutan kuasa. Malam itu, Mutiara duduk di kamar kecilnya, menatap foto lama yang diberikan Aditya. Foto itu memperlihatkan dirinya masih bayi,
digendong oleh seorang wanita muda yang kini ia tahu bernama Rianti. Air matanya jatuh pelan ke permukaan foto itu. Kenapa semua orang harus berbohong? Padahal aku cuma ingin dicintai. Langit di luar gelap. Petir menyambar. Dan di kejauhan, Rianti berdiri di depan kamar Mutiara, mendengarkan tangisan anak yang selama ini ia tolak. Namun kali ini, langkahnya terhenti. Ia tidak berani masuk. Ia tahu, mungkin sudah terlambat untuk memperbaiki semuanya. Terkadang, darah bukan sekadar warna merah. Tapi sebuah kutukan yang mengalir, membawa rahasia, dosa, dan penyesalan. Dan malam itu, rumah besar itu tenggelam dalam keheningan. Setiap jiwa di dalamnya terjebak dalam penyesalan yang tak berujung. Karena ketika semua topeng terlepas, yang tersisa hanyalah kebenaran, dan kebenaran itu menghancurkan mereka satu persatu. Malam itu, angin berhembus pelan di luar rumah besar keluarga Aditya. Di dalam ruang kerjanya yang temaram, Aditya duduk sendirian, menatap foto lama yang sudah mulai pudar warnanya. Foto itu memperlihatkan dirinya bersama Widuri, wanita yang dulu menjadi istrinya, wanita yang dulu hilang tanpa jejak. Sebuah kenangan yang seharusnya ia kubur dalam-dalam, tapi justru kini terasa seperti luka yang kembali disayat. Jemarinya bergetar saat menyentuh pinggiran foto itu. Ada getar di dada yang sulit ia jelaskan, antara rindu, penyesalan, dan rasa bersalah yang tak pernah sembuh. Namun di saat yang sama, dari pintu yang sedikit terbuka, Rianti berdiri memandanginya dengan tatapan dingin. Matanya membara, penuh curiga dan amarah yang selama ini ia tahan. Jadi selama ini, kamu masih menyimpan kenangan tentang dia? Suara Rianti pecah dalam nada getir. Aditya terkejut, mencoba menjelaskan, namun setiap kata yang keluar dari mulutnya justru menjadi bara yang menyulut api kemarahan. Aku cuma tidak bisa melupakan masa lalu yang belum selesai, Rianti. Aku hanya... Cukup, potong Rianti tajam. Kalau kamu masih hidup di masa lalu, untuk apa aku di sini, Aditya? Tangisan Rianti meledak. Tapi tangisan itu bukan sekadar cemburu. Ada rasa takut yang lebih dalam, takut kehilangan segalanya. Takut kebenaran masa lalu yang ia sembunyikan akan menghancurkan hidup yang ia bangun dengan penuh kepura-puraan. Keesokan harinya, suasana rumah berubah dingin. Rianti bangun lebih pagi, tapi tidak lagi menyapa siapapun. Tatapannya kosong, nadanya dingin, setiap langkahnya terasa seperti bayangan amarah yang menunggu meledak. Dan pagi itu, amarahnya tertuju pada satu sosok, Mutiara. Gadis polos yang selama ini tinggal di rumah mereka sebagai asisten. Gadis yang selalu tersenyum walau sering disalahkan. Gadis yang tanpa ia sadari menyimpan darah yang sama dengannya. Kamu cuma pembantu di rumah ini, ucap Rianti tajam. Jangan bertingkah seperti anak majikan. Kata-kata itu menampar hati Mutiara. Dadanya sesak. Matanya bergetar menahan air mata yang hampir pecah. Tapi ia memilih diam, menunduk dalam, mencoba menyembunyikan luka yang membakar hatinya. Ia tidak tahu bahwa wanita yang sedang mengusirnya itu adalah ibu kandungnya sendiri. Takdir benar-benar kejam. Sementara itu, Aditya tidak bisa diam. Ia mulai merasakan kejanggalan di balik semua cerita yang pernah Rianti tuturkan bertahun-tahun lalu. Tentang kehilangan bayi, tentang Widuri yang hilang tanpa kabar, tentang kebetulan yang terlalu sempurna. Ia mulai menyelidiki, membuka dokumen lama, menghubungi orang-orang dari masa lalunya, hingga menemukan satu catatan medis yang mengguncang jiwanya. Di sana tertulis nama Rianti, pada tanggal yang sama dengan laporan penculikan bayi yang terjadi 20 tahun lalu. Tangannya gemetar saat membaca catatan itu. Jantungnya berdegup kencang. Semakin dalam ia menyelidiki, semakin jelas satu hal, Mutiara bukan anak Widuri, tapi anaknya bersama Rianti. Hari-hari berikutnya berubah menjadi badai. Rianti semakin paranoid. Ia merasakan Aditya mulai menjauh, sering melamun, sering menatap Mutiara dengan tatapan yang aneh, campuran rasa sayang dan penyesalan. Kecemburuan pun tumbuh jadi racun. Ia merasa posisinya direbut perlahan. Bukan hanya sebagai istri, tapi juga sebagai ibu, sebagai wanita yang merasa kalah dalam cinta dan kejujuran. Dia datang menghancurkan rumah tanggaku. Dan kamu biarkan? Teriakan Rianti menggema di seluruh rumah, menggetarkan dinding dan hati siapapun yang mendengarnya. Namun kali ini, Aditya tidak lagi diam. Ia menatap Rianti dengan mata yang merah menahan emosi dan kelelahan yang menumpuk bertahun-tahun. Yang menghancurkan bukan dia,
Rianti, tapi rahasia yang kamu sembunyikan. Kata-kata itu menampar Rianti lebih keras daripada apapun. Tubuhnya melemah. Ia menangis histeris, menutup telinganya seolah tak ingin mendengar kebenaran yang selama ini ia tolak. Hari pengungkapan pun tiba. Di hadapan semua orang, amplop hasil tes DNA itu akhirnya dibuka. Ruangan itu sunyi. Rianti menggenggam kursi dengan tangan bergetar. Mutiara menunduk, air matanya menetes diam-diam. Aditya menatap lembaran kertas itu, dan membaca dengan suara yang serak. Mutiara adalah anak kandung Pak Aditya. Seisi ruangan terdiam. Udara seolah membeku. Rianti menutup mulutnya, menahan jeritan yang hampir pecah. Kenzo, yang berdiri di sudut ruangan, menatap kosong, tak percaya pada kenyataan pahit yang baru saja ia dengar. Selama ini, ia melindungi Mutiara. Ia menyayanginya, bahkan mulai mencintainya. Dan kini, semua perasaan itu hancur seketika. Karena Mutiara adalah adik kandungnya sendiri. Kenzo berlari keluar rumah. Hujan turun deras, seolah langit ikut menangis. Langkahnya berat, tapi hatinya lebih berat. Ia menatap langit, berteriak sekencang mungkin, berharap hujan bisa menghapus rasa sakit yang merobek dadanya. Kenapa harus dia? Kenapa harus Mutiara? Tangisnya pecah. Ia jatuh berlutut di tengah jalan, membiarkan hujan membasahi seluruh tubuhnya. Cinta yang begitu tulus, berubah jadi kutukan yang menghancurkan hidupnya. Di sisi lain, Rianti duduk sendirian di kamarnya. Cermin di hadapannya memperlihatkan wajah yang sudah tak dikenali. Mata sembab, bibir bergetar, dan rambut berantakan. Ia berbicara pada bayangan dirinya sendiri. Aku hanya ingin dicintai, hanya ingin diakui. Suara itu lirih, penuh penyesalan. Ia menyadari semuanya kini hancur. Pernikahan, kepercayaan, bahkan anak yang ia lahirkan sendiri membencinya. Kebenaran yang dulu ia sembunyikan kini menelanjangi semua topeng yang ia pakai. Namun badai belum berhenti. Sandra, wanita licik yang sejak awal menaruh dendam pada Mutiara, melihat kesempatan emas. Ia tahu posisi Mutiara kini bukan lagi pembantu, tapi pewaris sah keluarga Aditya. Bersama Kevin, ia mulai menyusun rencana baru, menghancurkan Mutiara lewat cara yang paling kejam, fitnah dan manipulasi. Kalau dia pewaris, maka dia harus jatuh. Dan kali ini, aku sendiri yang akan memastikan itu terjadi. Bisik Sandra dengan senyum dingin. Intrik baru pun dimulai. Kehidupan keluarga Aditya kini berubah jadi medan perang antara dendam, cinta, dan perebutan kuasa. Malam itu, Mutiara duduk di kamar kecilnya, menatap foto lama yang diberikan Aditya. Foto itu memperlihatkan dirinya masih bayi, digendong oleh seorang wanita muda yang kini ia tahu bernama Rianti. Air matanya jatuh pelan ke permukaan foto itu. Kenapa semua orang harus berbohong? Padahal aku cuma ingin dicintai. Langit di luar gelap. Petir menyambar. Dan di kejauhan, Rianti berdiri di depan kamar Mutiara, mendengarkan tangisan anak yang selama ini ia tolak. Namun kali ini, langkahnya terhenti. Ia tidak berani masuk. Ia tahu, mungkin sudah terlambat untuk memperbaiki semuanya. Terkadang, darah bukan sekadar warna merah. Tapi sebuah kutukan yang mengalir, membawa rahasia, dosa, dan penyesalan. Dan malam itu, rumah besar itu tenggelam dalam keheningan. Setiap jiwa di dalamnya terjebak dalam penyesalan yang tak berujung. Karena ketika semua topeng terlepas, yang tersisa hanyalah kebenaran, dan kebenaran itu menghancurkan mereka satu persatu. Malam itu, angin berhembus pelan di luar rumah besar keluarga Aditya. Di dalam ruang kerjanya yang temaram, Aditya duduk sendirian, menatap foto lama yang sudah mulai pudar warnanya. Foto itu memperlihatkan dirinya bersama Widuri, wanita yang dulu menjadi istrinya, wanita yang dulu hilang tanpa jejak. Sebuah kenangan yang seharusnya ia kubur dalam-dalam, tapi justru kini terasa seperti luka yang kembali disayat. Jemarinya bergetar saat menyentuh pinggiran foto itu. Ada getar di dada yang sulit ia jelaskan, antara rindu, penyesalan, dan rasa bersalah yang tak pernah sembuh. Namun di saat yang sama, dari pintu yang sedikit terbuka, Rianti berdiri memandanginya dengan tatapan dingin. Matanya membara, penuh curiga dan amarah yang selama ini ia tahan. Jadi selama ini, kamu masih menyimpan kenangan tentang dia? Suara Rianti pecah dalam nada getir. Aditya terkejut, mencoba menjelaskan,
namun setiap kata yang keluar dari mulutnya justru menjadi bara yang menyulut api kemarahan. Aku cuma tidak bisa melupakan masa lalu yang belum selesai, Rianti. Aku hanya... Cukup, potong Rianti tajam. Kalau kamu masih hidup di masa lalu, untuk apa aku di sini, Aditya? Tangisan Rianti meledak. Tapi tangisan itu bukan sekadar cemburu. Ada rasa takut yang lebih dalam, takut kehilangan segalanya. Takut kebenaran masa lalu yang ia sembunyikan akan menghancurkan hidup yang ia bangun dengan penuh kepura-puraan. Keesokan harinya, suasana rumah berubah dingin. Rianti bangun lebih pagi, tapi tidak lagi menyapa siapapun. Tatapannya kosong, nadanya dingin, setiap langkahnya terasa seperti bayangan amarah yang menunggu meledak. Dan pagi itu, amarahnya tertuju pada satu sosok, Mutiara. Gadis polos yang selama ini tinggal di rumah mereka sebagai asisten. Gadis yang selalu tersenyum walau sering disalahkan. Gadis yang tanpa ia sadari menyimpan darah yang sama dengannya. Kamu cuma pembantu di rumah ini, ucap Rianti tajam. Jangan bertingkah seperti anak majikan. Kata-kata itu menampar hati Mutiara. Dadanya sesak. Matanya bergetar menahan air mata yang hampir pecah. Tapi ia memilih diam, menunduk dalam, mencoba menyembunyikan luka yang membakar hatinya. Ia tidak tahu bahwa wanita yang sedang mengusirnya itu adalah ibu kandungnya sendiri. Takdir benar-benar kejam. Sementara itu, Aditya tidak bisa diam. Ia mulai merasakan kejanggalan di balik semua cerita yang pernah Rianti tuturkan bertahun-tahun lalu. Tentang kehilangan bayi, tentang Widuri yang hilang tanpa kabar, tentang kebetulan yang terlalu sempurna. Ia mulai menyelidiki, membuka dokumen lama, menghubungi orang-orang dari masa lalunya, hingga menemukan satu catatan medis yang mengguncang jiwanya. Di sana tertulis nama Rianti, pada tanggal yang sama dengan laporan penculikan bayi yang terjadi 20 tahun lalu. Tangannya gemetar saat membaca catatan itu. Jantungnya berdegup kencang. Semakin dalam ia menyelidiki, semakin jelas satu hal, Mutiara bukan anak Widuri, tapi anaknya bersama Rianti. Hari-hari berikutnya berubah menjadi badai. Rianti semakin paranoid. Ia merasakan Aditya mulai menjauh, sering melamun, sering menatap Mutiara dengan tatapan yang aneh, campuran rasa sayang dan penyesalan. Kecemburuan pun tumbuh jadi racun. Ia merasa posisinya direbut perlahan. Bukan hanya sebagai istri, tapi juga sebagai ibu, sebagai wanita yang merasa kalah dalam cinta dan kejujuran. Dia datang menghancurkan rumah tanggaku. Dan kamu biarkan? Teriakan Rianti menggema di seluruh rumah, menggetarkan dinding dan hati siapapun yang mendengarnya. Namun kali ini, Aditya tidak lagi diam. Ia menatap Rianti dengan mata yang merah menahan emosi dan kelelahan yang menumpuk bertahun-tahun. Yang menghancurkan bukan dia, Rianti, tapi rahasia yang kamu sembunyikan. Kata-kata itu menampar Rianti lebih keras daripada apapun. Tubuhnya melemah. Ia menangis histeris, menutup telinganya seolah tak ingin mendengar kebenaran yang selama ini ia tolak. Hari pengungkapan pun tiba. Di hadapan semua orang, amplop hasil tes DNA itu akhirnya dibuka. Ruangan itu sunyi. Rianti menggenggam kursi dengan tangan bergetar. Mutiara menunduk, air matanya menetes diam-diam. Aditya menatap lembaran kertas itu, dan membaca dengan suara yang serak. Mutiara adalah anak kandung Pak Aditya. Seisi ruangan terdiam. Udara seolah membeku. Rianti menutup mulutnya, menahan jeritan yang hampir pecah. Kenzo, yang berdiri di sudut ruangan, menatap kosong, tak percaya pada kenyataan pahit yang baru saja ia dengar. Selama ini, ia melindungi Mutiara. Ia menyayanginya, bahkan mulai mencintainya. Dan kini, semua perasaan itu hancur seketika. Karena Mutiara adalah adik kandungnya sendiri. Kenzo berlari keluar rumah. Hujan turun deras, seolah langit ikut menangis. Langkahnya berat, tapi hatinya lebih berat. Ia menatap langit, berteriak sekencang mungkin, berharap hujan bisa menghapus rasa sakit yang merobek dadanya. Kenapa harus dia? Kenapa harus Mutiara? Tangisnya pecah. Ia jatuh berlutut di tengah jalan, membiarkan hujan membasahi seluruh tubuhnya. Cinta yang begitu tulus, berubah jadi kutukan yang menghancurkan hidupnya. Di sisi lain, Rianti duduk sendirian di kamarnya. Cermin di hadapannya memperlihatkan wajah yang sudah tak dikenali, mata sembab, bibir bergetar, dan rambut berantakan. Ia berbicara pada bayangan dirinya sendiri.
Aku hanya ingin dicintai, hanya ingin diakui. Suara itu lirih, penuh penyesalan. Ia menyadari semuanya kini hancur. Pernikahan, kepercayaan, bahkan anak yang ia lahirkan sendiri membencinya. Kebenaran yang dulu ia sembunyikan kini menelanjangi semua topeng yang ia pakai. Namun badai belum berhenti. Sandra, wanita licik yang sejak awal menaruh dendam pada Mutiara, melihat kesempatan emas. Ia tahu posisi Mutiara kini bukan lagi pembantu, tapi pewaris sah keluarga Aditya. Bersama Kevin, ia mulai menyusun rencana baru, menghancurkan Mutiara lewat cara yang paling kejam, fitnah dan manipulasi. Kalau dia pewaris, maka dia harus jatuh. Dan kali ini, aku sendiri yang akan memastikan itu terjadi. Bisik Sandra dengan senyum dingin. Intrik baru pun dimulai. Kehidupan keluarga Aditya kini berubah jadi medan perang antara dendam, cinta, dan perebutan kuasa. Malam itu, Mutiara duduk di kamar kecilnya, menatap foto lama yang diberikan Aditya. Foto itu memperlihatkan dirinya masih bayi, digendong oleh seorang wanita muda yang kini ia tahu bernama Rianti. Air matanya jatuh pelan ke permukaan foto itu. Kenapa semua orang harus berbohong? Padahal aku cuma ingin dicintai. Langit di luar gelap. Petir menyambar. Dan di kejauhan, Rianti berdiri di depan kamar Mutiara, mendengarkan tangisan anak yang selama ini ia tolak. Namun kali ini, langkahnya terhenti. Ia tidak berani masuk. Ia tahu, mungkin sudah terlambat untuk memperbaiki semuanya. Terkadang, darah bukan sekadar warna merah. Tapi sebuah kutukan yang mengalir, membawa rahasia, dosa, dan penyesalan. Dan malam itu, rumah besar itu tenggelam dalam keheningan. Setiap jiwa di dalamnya terjebak dalam penyesalan yang tak berujung. Karena ketika semua topeng terlepas, yang tersisa hanyalah kebenaran, dan kebenaran itu menghancurkan mereka satu persatu. Malam itu, angin berhembus pelan di luar rumah besar keluarga Aditya. Di dalam ruang kerjanya yang temaram, Aditya duduk sendirian, menatap foto lama yang sudah mulai pudar warnanya. Foto itu memperlihatkan dirinya bersama Widuri, wanita yang dulu menjadi istrinya, wanita yang dulu hilang tanpa jejak. Sebuah kenangan yang seharusnya ia kubur dalam-dalam, tapi justru kini terasa seperti luka yang kembali disayat. Jemarinya bergetar saat menyentuh pinggiran foto itu. Ada getar di dada yang sulit ia jelaskan, antara rindu, penyesalan, dan rasa bersalah yang tak pernah sembuh. Namun di saat yang sama, dari pintu yang sedikit terbuka, Rianti berdiri memandanginya dengan tatapan dingin. Matanya membara, penuh curiga dan amarah yang selama ini ia tahan. Jadi selama ini, kamu masih menyimpan kenangan tentang dia? Suara Rianti pecah dalam nada getir. Aditya terkejut, mencoba menjelaskan, namun setiap kata yang keluar dari mulutnya justru menjadi bara yang menyulut api kemarahan. Aku cuma tidak bisa melupakan masa lalu yang belum selesai, Rianti. Aku hanya... Cukup, potong Rianti tajam. Kalau kamu masih hidup di masa lalu, untuk apa aku di sini, Aditya? Tangisan Rianti meledak. Tapi tangisan itu bukan sekadar cemburu. Ada rasa takut yang lebih dalam, takut kehilangan segalanya. Takut kebenaran masa lalu yang ia sembunyikan akan menghancurkan hidup yang ia bangun dengan penuh kepura-puraan. Keesokan harinya, suasana rumah berubah dingin. Rianti bangun lebih pagi, tapi tidak lagi menyapa siapapun. Tatapannya kosong, nadanya dingin, setiap langkahnya terasa seperti bayangan amarah yang menunggu meledak. Dan pagi itu, amarahnya tertuju pada satu sosok, Mutiara. Gadis polos yang selama ini tinggal di rumah mereka sebagai asisten. Gadis yang selalu tersenyum walau sering disalahkan. Gadis yang tanpa ia sadari menyimpan darah yang sama dengannya. Kamu cuma pembantu di rumah ini, ucap Rianti tajam. Jangan bertingkah seperti anak majikan. Kata-kata itu menampar hati Mutiara. Dadanya sesak. Matanya bergetar menahan air mata yang hampir pecah. Tapi ia memilih diam, menunduk dalam, mencoba menyembunyikan luka yang membakar hatinya. Ia tidak tahu bahwa wanita yang sedang mengusirnya itu adalah ibu kandungnya sendiri. Takdir benar-benar kejam. Sementara itu, Aditya tidak bisa diam. Ia mulai merasakan kejanggalan di balik semua cerita yang pernah Rianti tuturkan bertahun-tahun lalu. Tentang kehilangan bayi, tentang Widuri yang hilang tanpa kabar, tentang kebetulan yang terlalu sempurna. Ia mulai menyelidiki, membuka dokumen lama, menghubungi orang-orang dari masa lalunya, hingga menemukan satu catatan medis yang mengguncang jiwanya.
Di sana tertulis nama Rianti, pada tanggal yang sama dengan laporan penculikan bayi yang terjadi 20 tahun lalu. Tangannya gemetar saat membaca catatan itu. Jantungnya berdegup kencang. Semakin dalam ia menyelidiki, semakin jelas satu hal, Mutiara bukan anak Widuri, tapi anaknya bersama Rianti. Hari-hari berikutnya berubah menjadi badai. Rianti semakin paranoid. Ia merasakan Aditya mulai menjauh, sering melamun, sering menatap Mutiara dengan tatapan yang aneh, campuran rasa sayang dan penyesalan. Kecemburuan pun tumbuh jadi racun. Ia merasa posisinya direbut perlahan. Bukan hanya sebagai istri, tapi juga sebagai ibu, sebagai wanita yang merasa kalah dalam cinta dan kejujuran. Dia datang menghancurkan rumah tanggaku. Dan kamu biarkan? Teriakan Rianti menggema di seluruh rumah, menggetarkan dinding dan hati siapapun yang mendengarnya. Namun kali ini, Aditya tidak lagi diam. Ia menatap Rianti dengan mata yang merah menahan emosi dan kelelahan yang menumpuk bertahun-tahun. Yang menghancurkan bukan dia, Rianti, tapi rahasia yang kamu sembunyikan. Kata-kata itu menampar Rianti lebih keras daripada apapun. Tubuhnya melemah. Ia menangis histeris, menutup telinganya seolah tak ingin mendengar kebenaran yang selama ini ia tolak. Hari pengungkapan pun tiba. Di hadapan semua orang, amplop hasil tes DNA itu akhirnya dibuka. Ruangan itu sunyi. Rianti menggenggam kursi dengan tangan bergetar. Mutiara menunduk, air matanya menetes diam-diam. Aditya menatap lembaran kertas itu, dan membaca dengan suara yang serak. Mutiara adalah anak kandung Pak Aditya. Seisi ruangan terdiam. Udara seolah membeku. Rianti menutup mulutnya, menahan jeritan yang hampir pecah. Kenzo, yang berdiri di sudut ruangan, menatap kosong, tak percaya pada kenyataan pahit yang baru saja ia dengar. Selama ini, ia melindungi Mutiara. Ia menyayanginya, bahkan mulai mencintainya. Dan kini, semua perasaan itu hancur seketika. Karena Mutiara adalah adik kandungnya sendiri. Kenzo berlari keluar rumah. Hujan turun deras, seolah langit ikut menangis. Langkahnya berat, tapi hatinya lebih berat. Ia menatap langit, berteriak sekencang mungkin, berharap hujan bisa menghapus rasa sakit yang merobek dadanya. Kenapa harus dia? Kenapa harus Mutiara? Tangisnya pecah. Ia jatuh berlutut di tengah jalan, membiarkan hujan membasahi seluruh tubuhnya. Cinta yang begitu tulus, berubah jadi kutukan yang menghancurkan hidupnya. Di sisi lain, Rianti duduk sendirian di kamarnya. Cermin di hadapannya memperlihatkan wajah yang sudah tak dikenali. Mata sembab, bibir bergetar, dan rambut berantakan. Ia berbicara pada bayangan dirinya sendiri. Aku hanya ingin dicintai, hanya ingin diakui. Suara itu lirih, penuh penyesalan. Ia menyadari semuanya kini hancur. Pernikahan, kepercayaan, bahkan anak yang ia lahirkan sendiri membencinya. Kebenaran yang dulu ia sembunyikan kini menelanjangi semua topeng yang ia pakai. Namun badai belum berhenti. Sandra, wanita licik yang sejak awal menaruh dendam pada Mutiara, melihat kesempatan emas. Ia tahu posisi Mutiara kini bukan lagi pembantu, tapi pewaris sah keluarga Aditya. Bersama Kevin, ia mulai menyusun rencana baru, menghancurkan Mutiara lewat cara yang paling kejam, fitnah dan manipulasi. Kalau dia pewaris, maka dia harus jatuh. Dan kali ini, aku sendiri yang akan memastikan itu terjadi. Bisik Sandra dengan senyum dingin. Intrik baru pun dimulai. Kehidupan keluarga Aditya kini berubah jadi medan perang antara dendam, cinta, dan perebutan kuasa. Malam itu, Mutiara duduk di kamar kecilnya, menatap foto lama yang diberikan Aditya. Foto itu memperlihatkan dirinya masih bayi, digendong oleh seorang wanita muda yang kini ia tahu bernama Rianti. Air matanya jatuh pelan ke permukaan foto itu. Kenapa semua orang harus berbohong? Padahal aku cuma ingin dicintai. Langit di luar gelap. Petir menyambar. Dan di kejauhan, Rianti berdiri di depan kamar Mutiara, mendengarkan tangisan anak yang selama ini ia tolak. Namun kali ini, langkahnya terhenti. Ia tidak berani masuk. Ia tahu, mungkin sudah terlambat untuk memperbaiki semuanya. Terkadang, darah bukan sekadar warna merah. Tapi sebuah kutukan yang mengalir, membawa rahasia, dosa, dan penyesalan. Dan malam itu, rumah besar itu tenggelam dalam keheningan. Setiap jiwa di dalamnya terjebak dalam penyesalan yang tak berujung.
Karena ketika semua topeng terlepas, yang tersisa hanyalah kebenaran, dan kebenaran itu menghancurkan mereka satu persatu. Malam itu, angin berhembus pelan di luar rumah besar keluarga Aditya. Di dalam ruang kerjanya yang temaram, Aditya duduk sendirian, menatap foto lama yang sudah mulai pudar warnanya. Foto itu memperlihatkan dirinya bersama Widuri, wanita yang dulu menjadi istrinya, wanita yang dulu hilang tanpa jejak. Sebuah kenangan yang seharusnya ia kubur dalam-dalam, tapi justru kini terasa seperti luka yang kembali disayat. Jemarinya bergetar saat menyentuh pinggiran foto itu. Ada getar di dada yang sulit ia jelaskan, antara rindu, penyesalan, dan rasa bersalah yang tak pernah sembuh. Namun di saat yang sama, dari pintu yang sedikit terbuka, Rianti berdiri memandanginya dengan tatapan dingin. Matanya membara, penuh curiga dan amarah yang selama ini ia tahan. Jadi selama ini, kamu masih menyimpan kenangan tentang dia? Suara Rianti pecah dalam nada getir. Aditya terkejut, mencoba menjelaskan, namun setiap kata yang keluar dari mulutnya justru menjadi bara yang menyulut api kemarahan. Aku cuma tidak bisa melupakan masa lalu yang belum selesai, Rianti. Aku hanya... Cukup, potong Rianti tajam. Kalau kamu masih hidup di masa lalu, untuk apa aku di sini, Aditya? Tangisan Rianti meledak. Tapi tangisan itu bukan sekadar cemburu. Ada rasa takut yang lebih dalam, takut kehilangan segalanya. Takut kebenaran masa lalu yang ia sembunyikan akan menghancurkan hidup yang ia bangun dengan penuh kepura-puraan. Keesokan harinya, suasana rumah berubah dingin. Rianti bangun lebih pagi, tapi tidak lagi menyapa siapapun. Tatapannya kosong, nadanya dingin, setiap langkahnya terasa seperti bayangan amarah yang menunggu meledak. Dan pagi itu, amarahnya tertuju pada satu sosok, Mutiara. Gadis polos yang selama ini tinggal di rumah mereka sebagai asisten. Gadis yang selalu tersenyum walau sering disalahkan. Gadis yang tanpa ia sadari menyimpan darah yang sama dengannya. Kamu cuma pembantu di rumah ini, ucap Rianti tajam. Jangan bertingkah seperti anak majikan. Kata-kata itu menampar hati Mutiara. Dadanya sesak. Matanya bergetar menahan air mata yang hampir pecah. Tapi ia memilih diam, menunduk dalam, mencoba menyembunyikan luka yang membakar hatinya. Ia tidak tahu bahwa wanita yang sedang mengusirnya itu adalah ibu kandungnya sendiri. Takdir benar-benar kejam. Sementara itu, Aditya tidak bisa diam. Ia mulai merasakan kejanggalan di balik semua cerita yang pernah Rianti tuturkan bertahun-tahun lalu. Tentang kehilangan bayi, tentang Widuri yang hilang tanpa kabar, tentang kebetulan yang terlalu sempurna. Ia mulai menyelidiki, membuka dokumen lama, menghubungi orang-orang dari masa lalunya, hingga menemukan satu catatan medis yang mengguncang jiwanya. Di sana tertulis nama Rianti, pada tanggal yang sama dengan laporan penculikan bayi yang terjadi 20 tahun lalu. Tangannya gemetar saat membaca catatan itu. Jantungnya berdegup kencang. Semakin dalam ia menyelidiki, semakin jelas satu hal, Mutiara bukan anak Widuri, tapi anaknya bersama Rianti. Hari-hari berikutnya berubah menjadi badai. Rianti semakin paranoid. Ia merasakan Aditya mulai menjauh, sering melamun, sering menatap Mutiara dengan tatapan yang aneh, campuran rasa sayang dan penyesalan. Kecemburuan pun tumbuh jadi racun. Ia merasa posisinya direbut perlahan. Bukan hanya sebagai istri, tapi juga sebagai ibu, sebagai wanita yang merasa kalah dalam cinta dan kejujuran. Dia datang menghancurkan rumah tanggaku. Dan kamu biarkan? Teriakan Rianti menggema di seluruh rumah, menggetarkan dinding dan hati siapapun yang mendengarnya. Namun kali ini, Aditya tidak lagi diam. Ia menatap Rianti dengan mata yang merah menahan emosi dan kelelahan yang menumpuk bertahun-tahun. Yang menghancurkan bukan dia, Rianti, tapi rahasia yang kamu sembunyikan. Kata-kata itu menampar Rianti lebih keras daripada apapun. Tubuhnya melemah. Ia menangis histeris, menutup telinganya seolah tak ingin mendengar kebenaran yang selama ini ia tolak. Hari pengungkapan pun tiba. Di hadapan semua orang, amplop hasil tes DNA itu akhirnya dibuka. Ruangan itu sunyi. Rianti menggenggam kursi dengan tangan bergetar. Mutiara menunduk, air matanya menetes diam-diam. Aditya menatap lembaran kertas itu, dan membaca dengan suara yang serak. Mutiara adalah anak kandung Pak Aditya. Seisi ruangan terdiam. Udara seolah membeku. Rianti menutup mulutnya, menahan jeritan yang hampir pecah. Kenzo, yang berdiri di sudut ruangan,
menatap kosong, tak percaya pada kenyataan pahit yang baru saja ia dengar. Selama ini, ia melindungi Mutiara. Ia menyayanginya, bahkan mulai mencintainya. Dan kini, semua perasaan itu hancur seketika. Karena Mutiara adalah adik kandungnya sendiri. Kenzo berlari keluar rumah. Hujan turun deras, seolah langit ikut menangis. Langkahnya berat, tapi hatinya lebih berat. Ia menatap langit, berteriak sekencang mungkin, berharap hujan bisa menghapus rasa sakit yang merobek dadanya. Kenapa harus dia? Kenapa harus Mutiara? Tangisnya pecah. Ia jatuh berlutut di tengah jalan, membiarkan hujan membasahi seluruh tubuhnya. Cinta yang begitu tulus, berubah jadi kutukan yang menghancurkan hidupnya. Di sisi lain, Rianti duduk sendirian di kamarnya. Cermin di hadapannya memperlihatkan wajah yang sudah tak dikenali, mata sembab, bibir bergetar, dan rambut berantakan. Ia berbicara pada bayangan dirinya sendiri. Aku hanya ingin dicintai, hanya ingin diakui. Suara itu lirih, penuh penyesalan. Ia menyadari semuanya kini hancur, pernikahan, kepercayaan, bahkan anak yang ia lahirkan sendiri membencinya. Kebenaran yang dulu ia sembunyikan kini menelanjangi semua topeng yang ia pakai. Namun badai belum berhenti. Sandra, wanita licik yang sejak awal menaruh dendam pada Mutiara, melihat kesempatan emas. Ia tahu posisi Mutiara kini bukan lagi pembantu, tapi pewaris sah keluarga Aditya. Bersama Kevin, ia mulai menyusun rencana baru, menghancurkan Mutiara lewat cara yang paling kejam, fitnah dan manipulasi. Kalau dia pewaris, maka dia harus jatuh. Dan kali ini, aku sendiri yang akan memastikan itu terjadi. Bisik Sandra dengan senyum dingin. Intrik baru pun dimulai. Kehidupan keluarga Aditya kini berubah jadi medan perang antara dendam, cinta, dan perebutan kuasa. Malam itu, Mutiara duduk di kamar kecilnya, menatap foto lama yang diberikan Aditya. Foto itu memperlihatkan dirinya masih bayi, digendong oleh seorang wanita muda yang kini ia tahu bernama Rianti. Air matanya jatuh pelan ke permukaan foto itu. Kenapa semua orang harus berbohong? Padahal aku cuma ingin dicintai. Langit di luar gelap. Petir menyambar. Dan di kejauhan, Rianti berdiri di depan kamar Mutiara, mendengarkan tangisan anak yang selama ini ia tolak. Namun kali ini, langkahnya terhenti. Ia tidak berani masuk. Ia tahu, mungkin sudah terlambat untuk memperbaiki semuanya. Terkadang, darah bukan sekadar warna merah. Tapi sebuah kutukan yang mengalir, membawa rahasia, dosa, dan penyesalan. Dan malam itu, rumah besar itu tenggelam dalam keheningan. Setiap jiwa di dalamnya terjebak dalam penyesalan yang tak berujung. Karena ketika semua topeng terlepas, yang tersisa hanyalah kebenaran, dan kebenaran itu menghancurkan mereka satu persatu. Malam itu, angin berhembus pelan di luar rumah besar keluarga Aditya. Di dalam ruang kerjanya yang temaram, Aditya duduk sendirian, menatap foto lama yang sudah mulai pudar warnanya. Foto itu memperlihatkan dirinya bersama Widuri, wanita yang dulu menjadi istrinya, wanita yang dulu hilang tanpa jejak. Sebuah kenangan yang seharusnya ia kubur dalam-dalam, tapi justru kini terasa seperti luka yang kembali disayat. Jemarinya bergetar saat menyentuh pinggiran foto itu. Ada getar di dada yang sulit ia jelaskan, antara rindu, penyesalan, dan rasa bersalah yang tak pernah sembuh. Namun di saat yang sama, dari pintu yang sedikit terbuka, Rianti berdiri memandanginya dengan tatapan dingin. Matanya membara, penuh curiga dan amarah yang selama ini ia tahan. Jadi selama ini, kamu masih menyimpan kenangan tentang dia? Suara Rianti pecah dalam nada getir. Aditya terkejut, mencoba menjelaskan, namun setiap kata yang keluar dari mulutnya justru menjadi bara yang menyulut api kemarahan. Aku cuma tidak bisa melupakan masa lalu yang belum selesai, Rianti. Aku hanya... Cukup, potong Rianti tajam. Kalau kamu masih hidup di masa lalu, untuk apa aku di sini, Aditya? Tangisan Rianti meledak. Tapi tangisan itu bukan sekadar cemburu. Ada rasa takut yang lebih dalam, takut kehilangan segalanya. Takut kebenaran masa lalu yang ia sembunyikan akan menghancurkan hidup yang ia bangun dengan penuh kepura-puraan. Keesokan harinya, suasana rumah berubah dingin. Rianti bangun lebih pagi, tapi tidak lagi menyapa siapapun. Tatapannya kosong, nadanya dingin, setiap langkahnya terasa seperti bayangan amarah yang menunggu meledak. Dan pagi itu, amarahnya tertuju pada satu sosok,
Mutiara. Gadis polos yang selama ini tinggal di rumah mereka sebagai asisten. Gadis yang selalu tersenyum walau sering disalahkan. Gadis yang tanpa ia sadari menyimpan darah yang sama dengannya. Kamu cuma pembantu di rumah ini, ucap Rianti tajam. Jangan bertingkah seperti anak majikan. Kata-kata itu menampar hati Mutiara. Dadanya sesak. Matanya bergetar menahan air mata yang hampir pecah. Tapi ia memilih diam, menunduk dalam, mencoba menyembunyikan luka yang membakar hatinya. Ia tidak tahu bahwa wanita yang sedang mengusirnya itu adalah ibu kandungnya sendiri. Takdir benar-benar kejam. Sementara itu, Aditya tidak bisa diam. Ia mulai merasakan kejanggalan di balik semua cerita yang pernah Rianti tuturkan bertahun-tahun lalu. Tentang kehilangan bayi, tentang Widuri yang hilang tanpa kabar, tentang kebetulan yang terlalu sempurna. Ia mulai menyelidiki, membuka dokumen lama, menghubungi orang-orang dari masa lalunya, hingga menemukan satu catatan medis yang mengguncang jiwanya. Di sana tertulis nama Rianti, pada tanggal yang sama dengan laporan penculikan bayi yang terjadi 20 tahun lalu. Tangannya gemetar saat membaca catatan itu. Jantungnya berdegup kencang. Semakin dalam ia menyelidiki, semakin jelas satu hal, Mutiara bukan anak Widuri, tapi anaknya bersama Rianti. Hari-hari berikutnya berubah menjadi badai. Rianti semakin paranoid. Ia merasakan Aditya mulai menjauh, sering melamun, sering menatap Mutiara dengan tatapan yang aneh, campuran rasa sayang dan penyesalan. Kecemburuan pun tumbuh jadi racun. Ia merasa posisinya direbut perlahan. Bukan hanya sebagai istri, tapi juga sebagai ibu, sebagai wanita yang merasa kalah dalam cinta dan kejujuran. Dia datang menghancurkan rumah tanggaku. Dan kamu biarkan? Teriakan Rianti menggema di seluruh rumah, menggetarkan dinding dan hati siapapun yang mendengarnya. Namun kali ini, Aditya tidak lagi diam. Ia menatap Rianti dengan mata yang merah menahan emosi dan kelelahan yang menumpuk bertahun-tahun. Yang menghancurkan bukan dia, Rianti, tapi rahasia yang kamu sembunyikan. Kata-kata itu menampar Rianti lebih keras daripada apapun. Tubuhnya melemah. Ia menangis histeris, menutup telinganya seolah tak ingin mendengar kebenaran yang selama ini ia tolak. Hari pengungkapan pun tiba. Di hadapan semua orang, amplop hasil tes DNA itu akhirnya dibuka. Ruangan itu sunyi. Rianti menggenggam kursi dengan tangan bergetar. Mutiara menunduk, air matanya menetes diam-diam. Aditya menatap lembaran kertas itu, dan membaca dengan suara yang serak. Mutiara adalah anak kandung Pak Aditya. Seisi ruangan terdiam. Udara seolah membeku. Rianti menutup mulutnya, menahan jeritan yang hampir pecah. Kenzo, yang berdiri di sudut ruangan, menatap kosong, tak percaya pada kenyataan pahit yang baru saja ia dengar. Selama ini, ia melindungi Mutiara. Ia menyayanginya, bahkan mulai mencintainya. Dan kini, semua perasaan itu hancur seketika. Karena Mutiara adalah adik kandungnya sendiri. Kenzo berlari keluar rumah. Hujan turun deras, seolah langit ikut menangis. Langkahnya berat, tapi hatinya lebih berat. Ia menatap langit, berteriak sekencang mungkin, berharap hujan bisa menghapus rasa sakit yang merobek dadanya. Kenapa harus dia? Kenapa harus Mutiara? Tangisnya pecah. Ia jatuh berlutut di tengah jalan, membiarkan hujan membasahi seluruh tubuhnya. Cinta yang begitu tulus, berubah jadi kutukan yang menghancurkan hidupnya. Di sisi lain, Rianti duduk sendirian di kamarnya. Cermin di hadapannya memperlihatkan wajah yang sudah tak dikenali, mata sembab, bibir bergetar, dan rambut berantakan. Ia berbicara pada bayangan dirinya sendiri. Aku hanya ingin dicintai, hanya ingin diakui. Suara itu lirih, penuh penyesalan. Ia menyadari semuanya kini hancur, pernikahan, kepercayaan, bahkan anak yang ia lahirkan sendiri membencinya. Kebenaran yang dulu ia sembunyikan kini menelanjangi semua topeng yang ia pakai. Namun badai belum berhenti. Sandra, wanita licik yang sejak awal menaruh dendam pada Mutiara, melihat kesempatan emas. Ia tahu posisi Mutiara kini bukan lagi pembantu,